Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tugas UTS praktikum, yaitu bertemakan web klinik kesehatan. Yang terhormat kepada asisten dosen Najibah Aisyah Muha. Adapun anggota tim kami yaitu Alif Abdul Rahman, kemudian Noval Mirzalila, dan saya sendiri yaitu Jonathan Aditya Saputra. Latar belakangnya yaitu pada proyek ini membangun aplikasi web klinik dengan konsep MVC menggunakan Laravel yang mencakup autentikasi, multi akses, admin, dan si pasien, CRUD, dokter dan layanan, serta sistem pembuatan janji temu. Dengan demonstrasi ini, diharapkan terlihat bagaimana teknologi web dapat meningkatkan kualitas pelayanan klinik dan mempermudah interaksi antara pengguna dan sistem klinik. Di sini terdapat alur diagram. Yang pertama kita akan memulai start, dan kemudian kita akan login atau register terlebih dahulu. Kita akan memulai dari si user. Setelah register, maka akan ditampilkan oleh sistem, yaitu dashboard user, dan di situ terdapat membuat janji temu dan masuk ke form janji temu. Setelah itu, data akan masuk ke dalam database. Jika ingin kembali ke dashboard, maka akan kembali ke dashboard user. Jika tidak, maka akan langsung end. Selanjutnya ada admin. Admin sama alur seperti tadi, akan login terlebih dahulu sebagai admin, kemudian masuk ke dashboard admin, dan si admin dapat mengelola dokter atau menambahkan dokter. Nah, di sini terdapat form tambah dokter. Setelah ditambahkan, maka data akan masuk ke dalam database. Setelah itu, kembali ke dashboard. Jika memilih no, maka akan end, dan jika ya, maka akan kembali ke dashboard admin. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait live demo. Pada Noval Mirzalila, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Jonathan Aditya Saputra. Selanjutnya saya akan menjelaskan UI pertama setelah masuk ke web klinik kesehatan ini. Di sini ada logo profil dari kami yaitu Mirzolif Klinik Kesehatan. Ada beberapa tulisan di sini dan ada about klinik Mirzolif juga. Ada map dan kontak dan lain-lain. Nah, di sini juga ada beberapa fitur seperti ini. Ada beranda tentang dan login. Nah, untuk UI awal ini ada di welcome PHP di sini. Beranda tentang login dan lain-lain. Untuk login sendiri akan menampilkan ke login. Nah, kalau misalkan belum punya akun, bisa daftar sekarang di sini. Untuk daftar akun dan seterusnya saya serahkan kepada Alif. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Noval Mirza Adila. Di sini saya ingin lakukan pengujian terhadap websitenya. Saya di sini berperan sebagai user. Misal kita belum punya akunnya, kita daftar sekarang dulu dengan nama saya Alif Abdurrahman. Untuk nama emailnya alif1@gmail.com. Sandinya 1-8. Selanjutnya daftar sekarang. Nah, ini adalah dashboard untuk tampilan user. Di sini user hanya bisa membuat janji temu terhadap dokternya. Misal kita buat janji temu dengan dokter yang tersedia di sini, misal Noval Mirzalila, Alif Abdurrahman, dan Jonathan. Misal di sini spesialis anak, Noval Mirza Adila. Tulisannya mungkin keluhannya anak saya hilang. Selanjutnya untuk tanggalnya ya, untuk tanggal saat ini. Selanjutnya buat janji temu. Dan untuk tampilan dashboard setelah membuat janji temu seperti ini. Dan ini akan muncul di database user.
Itu appointment. Nih, dan mungkin cukup penjelasan mengenai tampilan dashboard user. Selanjutnya akan saya kembalikan ke teman saya, Noval Mirza Adila. Baik, terima kasih kepada Alif Abdurrahman yang telah menjelaskan form atau dashboard dari user. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang form atau dashboard dari admin. Nah, admin sendiri di sini di database sudah ada ya. Ini hanya satu, yang namanya admin 1, emailnya admin 1 example.com dan passwordnya hash di sini. Untuk login sendiri di sini di login langsung saja alamatnya di sini admin 1 nantinya. Tentunya sini hanya admin yang tahu. Nah, untuk dashboard admin sendiri tampilannya seperti ini. Ada tulisan admin dashboard. Dan di sini selamat datang admin 1 di sini. Manggilnya langsung nama dari user atau admin di sini. Lalu untuk kodenya ini ada di admin, lalu dashboard dan ini. Nah, untuk kelola dokter juga ada di sini. Nah, kelola dokter di sini. Nah, ketika dipencet itu akan langsung ke admin dokter index di sini. Admin dokter. Nah, masih di tampilan dashboard admin sendiri. Di sini ada daftar janji temu pasien. Nah, di sini ada beberapa pasien, user 1, user 2, user 3, dan contohnya tadi pasien yang Alif Abdurrahman tadi telah buat. Alif Abdurrahman, nah dokternya sini Nova Menda, keluhannya. Nah, karena di sini hanya contoh ya, anak saya hilang di sini mungkin kurang tepat, jadi bisa ditolak atau bisa ditolak ya. Nah, kecuali di sini ada beberapa pasien, yang contohnya sini user 1, user 2, user 3 yang telah dibuat di database ini. Di sini contohnya ada terdapat gejala di area kelamin misalkan di sini. Karena di sini Alif Abraham ini contohnya spesialis kelamin dan kulit tadi. Nah, untuk ini sendiri spesialis anak, makanya ada keluhan. Nah, kalau misalkan emang dari dokter keluhan itu nyambung dan waktunya itu bisa, nah maka bisa diterima. Ketika dipencet, nah akan ada status janji temu untuk user 1 berhasil diubah. Nah, sini setelah disetujui statusnya. Nah, contohnya untuk Alif Abdurrahman sendiri sini yang pasien tadi yang baru Alif Abdurrahman buat, bisakan ditolak akan seperti ini. Nah, dibatalkan janji temunya. Seperti itu. Untuk kelola dokter sendiri di sini tampilannya seperti ini. Kodenya di spread. Oke. Di sini ada tambah dokter pastinya. Lalu bisa edit dan hapus juga. Nah, ini ada dokter Nova Migalia ini spesialis anak, Alif Abdurrahman itu spesialis kulit, Jonathan edit spesialis mata. Contohnya, kita akan menambahkan dokter. Ini dokter misalnya dokter Mirjolis. Spesialisasinya THT. Sampai singkatnya. Nah, sudah ada di sini. Dokter berhasil ditambahkan. Nah, misalkan mau ngedit ya, namanya kurang tepat itu. Di sini bisa sih. THT jadi spesialisasi gigi. Update. Kalau update ini data dokter berhasil diperbarui. Nah, kita bisa lihat di database juga. Dari refresh. Nah, ini ya. Sudah ada gigi. Spesialisasi gigi. Dokter Mirjoli di sini. Untuk dashboard admin seperti itu.
Kita coba keluar lagi. Nah, untuk keluar langsung menampilkan seperti ini. Kalau mau login harus login kembali. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mencoba login sebagai user yang sudah membuat akun. Di sini contohnya untuk emailnya user 1 dan selanjutnya 19. Oke, ini adalah halaman user dashboard user eh, yang telah membuat janji temu yang disetujui. Ini statusnya disetujui untuk yang user 1. Dan selanjutnya saya akan mencoba login ke akun saya. Selanjutnya saya akan mencoba login ke akun saya, alip1@gmail.com. Selanjutnya 198. Dan di sini adalah tampilan user yang statusnya ditolak, yaitu di sini dibatalkan. Mungkin itu penjelasan mengenai dashboard user yang statusnya diterima dan dibatalkan. Terima kasih. Baik, itu mungkin tadi penjelasan singkat terkait web klinik kami yang kami kembangkan. Dan adapun kesimpulannya yaitu sebagai penutup, web klinik kesehatan ini membuktikan bahwa teknologi web dapat menyederhanakan operasional klinik, mempercepat akses layanan pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan adanya autentikasi multi-akses, CROD dokter, dan layanan serta sistem janji temu online, klinik menjadi lebih efisien, transparan, dan user-friendly. Kami berharap semoga dengan adanya proyek ini dapat menjadi solusi nyata bagi klinik dalam menghadapi tantangan digitalisasi pelayanan kesehatan dan dapat berkembang lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.